Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rio Hidayat dengan NIM 2119051 akan menampilkan media pembelajaran PAI tentang akikah. Nah, adapun ketentuan penyembelihan hewan, yang pertama adapun pengertian penyembelihan hewan, yang kedua adalah penyembelihan hewan, yang ketiga rukun dan syarat penyembelihan hewan, yang keempat tata cara penyembelihan hewan. Nah, yang pertama adapun pengertian penyembelihan hewan. Para ahli pendidikan Islam maupun ahli pendidik Barat sepakat mengenai tugas pendidik adalah mendidik. Nah, mendidik merupakan suatu tugas yang cukup luas dalam mendidik dilakukan dalam bentuk mengajar dan ada juga berupa motivasi, hukuman, serta pujian dan sebagainya. Nah, yang poin B, adapun dasar hukum atau dalil mengenai penyembelihan hewan. Nah, yang berbunyi fakulu mimma zuki rasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Yang artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya, Quran Surah Al-An'am ayat 118. Nah, selanjutnya adapun rukun dan syarat penyembelihan hewan. Nah, adapun orang yang menyembelih syaratnya, yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga menyembelih dengan sengaja, yang keempat menyebut nama Allah ketika menyembelih, yang kelima bisa melihat atau tidak buta. Nah, adapun hewan yang disembelih syaratnya, yang pertama masih dalam keadaan hidup, yang kedua halal dimakan. Nah, selanjutnya adapun alat yang digunakan untuk menyembelih hewan. Nah, syaratnya yang pertama benda tajam dan tidak melukai dan dapat melukai. Yang kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan. Nah, yang pertama membaringkan hewan di sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong dua urat nadi yang ada di kanan kiri leher, yaitu saluran makanan dan pernafasan. Yang keempat, ketika akan menyembelih menyebut nama Allah dan takbir, yaitu membaca Bismillahi wallahu akbar. Nah, adapun hal-hal yang makruh yang dilakukan dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Yang keempat, mematahkan atau memanggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Nah, selanjutnya adapun materi tentang akikah. Nah, yang pertama yaitu pengertian akikah. Nah, akikah berasal dari bahasa Arab yaitu akikatu yang artinya bulu atau rambut anak yang baru lahir. Adapun pengertian akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak laki-laki ataupun perempuan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak laki-lakinya atau perempuan. Nah, adapun hukum akikah yaitu hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi ayah dari anak tersebut atau orang yang wajib menafkahinya. Yang ketiga yaitu adapun ketentuan hewan akikah. Nah, jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing atau domba dan untuk anak perempuan 1 ekor. Nah, selanjutnya keadaan kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan sebaiknya jantan. Selanjutnya sudah cukup umur, setidaknya sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Dan jenis kambingnya biasa itulah kacangan atau kerdil atau sudah berumur 2 tahun. Nah, selanjutnya jadi seperti inilah gambaran hewan atau kambing yang layak untuk diakikah, yaitu tidak gila, dalam keadaan tidak hamil, ekor tidak terpotong lebih dari 1/3, tidak pincang, badan tidak kurus kering, tidak ompong, dan telinga tidak terpotong lebih dari 1/3. Nah, adapun tata cara penyembelihan hewan akikah. Nah,
Pertama, waktu penyembelihan hewan akikah hendaknya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, waktu menyembelih sunnah membaca Bismillahi wallahu akbar, sholawat atas Nabi, takbir, dan membaca doa yang berupa ya Allah, akikah ini adalah karuniamu dan aku kembalikan kepadamu. Ya Allah, ini adalah akikah dari. Lalu kita sebutkan nama anaknya dan terimalah. Selanjutnya, daging akikah hendaknya dibagikan kepada fakir miskin setelah dimasak terlebih dahulu. Nah, adapun hikmah akikah, yang pertama sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu mempererat tali persaudaraan antar tetangga. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Nah, jadi itulah materi dari saya, yaitu tentang akikah. Baik, banyak maaf jika salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.